Belajar nih bisa nih. Bisa. Trian Malik, Fahrul, Olivatus Hasana, Siti Mutmainah, dan saya lagi sebagai Putri. Semua dari OSIS SMA Islam Al-Islam Besuki. Selamat menyaksikan. Alkisah, di sebuah kerajaan di tanah Jawa tempo dulu, hampirlah berlangsung upacara penyerahan tahta. Raja Tapa Agung merasa cukup uzur untuk memimpin kerajaannya. Aku merasa sudah cukup tua untuk mengurus kerajaan ini. Aku merasa tidak sanggup lagi. Raja masih kuat, raja masih strong, raja masih roso-roso. Aku sudah mumet memikirkan konflik antara KBK dan FPB. Walaupun kasus itu berlarut-larut, jangan membuat Baginda Raja putus asa. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Pati, aku tidak memiliki anak laki-laki. Aku memiliki 2 anak putri, Andara, Purbararang dan Purbasari. Tuhan tolong aku, siapa yang benar-benar aku cintai, hidup dan mati. Oh, beri petunjukmu, biar aku takkan salah pilih yang tepat, tepat akurat. Mereka berlomba saling mencuri, mendapatkan hatiku. Siapa yang pantas, yang bisa ku andalkan, bukan rayuan, bukan pujian yang aku butuhkan, cinta apa adanya. Aku pilih dia. Tak ada keraguan bagi saya untuk menjawab. Tentu saja Putri Purbasari. Dia selalu juara 1 di kelasnya. Dia juga pandai memasak dan tidak suka pacaran. Kalau putriku Purbararas, Kalau Putri Purbararas, mengkhawatirkan sekali. Sepanjang hari hanya online, Facebookan. Terus sepanjang hari suka gonta-ganti cowok. oke lah kalau begitu Pati. Panggilkan semua pejabat kerajaan. Hari ini juga akan kulangsungkan upacara penyerahan tahta. Woro-woro diumumkan kepada semua pejabat kerajaan, diharapkan segera memasuki ruang inti istana kerajaan secepatnya. Tinggalkan segala bentuk online. Segeralah, segeralah. Para pejabat kerajaan yang berbahagia, hari ini aku akan meletakkan tahta kerajaan karena Aku tak sanggup bila terus begini. Aku tak tahan lagi. Aku tak sanggup lagi.
Karena ini adalah keinginan raja dari hati yang paling dalam, saya harap semuanya memakluminya. Putri Purbasari diharapkan segera mempersiapkan tempat yang telah disediakan. Ayahanda, mengapa saya yang dipanggil, bukannya Mbak Yu Purbararang? Karena menurut pendapatku dan Patih, kamulah yang layak menjadi raja, bukan kakakmu. Apakah kamu siap menerima tahta dari ayahanda? Ya ayahanda, okelah kalau begitu. Upacara penyerahan tahta akan segera dilaksanakan. Paduka Raja dan Putri dimohon segera mempersiapkan diri. Upacara penyerahan tahta segera dilangsungkan. Semua rakyat bersorak-sorai atas upacara penyerahan tahta tersebut. Hentikan! Apa-apaan ini? Ayah, kenapa sekecil ini yang menerima tahta? Bukan aku. Ayah tidak adil. Seharusnya anak pertamalah yang berhak memakai mahkota itu. Tidak begitu, anakku. Kerajaan ini pasti akan mendapatkan kutukan karena tidak menjalankan aturan sebagaimana mestinya. Iya ayahanda, seharusnya kakaklah yang menerima tahta ini, bukan aku. Kakaklah yang pantas. Justru karena kemuliaan hatimu itu, aku memilihmu, anakku. Kau pasti akan menjadi pemimpin yang baik dan dicintai oleh rakyatnya. Terima kasih ayah. Ayah terlalu memuji. Saya khawatir ayah akan kecewa jika nanti saya tidak sesuai dengan harapan ayah. Tunggu saja. Pasti akan tiba saatnya. Akan datang kutukan pada kerajaan ini. Purbararang mengajak tunangannya, Pangeran Indrajaya, menemui Dukun Pelet Namber Wahid Nironde untuk menyingkirkan Purbasari. Kang Mas, aku sudah muak dengan Purbasari. Aku akan buat perhitungan dengannya. Buat perhitungan? Kamu kan kalah pintar daripada dia. Masa mau buat perhitungan? Jangankan perkalian, tambah-tambahan saja kamu kalah. Aduh, Kang Mas, ganteng tapi oon. Maksudku, aku akan membuat Purbasari sengsara. Akan kubuat dia menderita.
Bagaimana caranya? Kau ini jangan seperti itu toh. Sama adik sendiri kok mentolo. Salah dia sendiri jadi penggantinya ayah. Terus? Makanya aku ajak kamu ke sini. Rumah siapa ini? Ini ronde. Oh, mau beli bedang ronde saja. Kok jauh-jauh ke sini? Dekat jalan anyar sana kan ada. Hus, jaga mulutmu. Ini rumahnya Nironde, dukun ampuh yang kondang kaloka yang mampu mengatasi segala masalah. Mau cari buntutan? Siapa yang ngomong ngawur tadi? Ini calon suami saya, tidak bermaksud untuk menyepelekan Mbah. Hati-hati anak muda, jaga bicaramu, mulutmu harimaumu. Nyuwun pangampunten Mbah Rondo. Mbah Ronde. Kami kesini mau anu Mbah. Aku sudah tahu. Wah, hebat sekali Mbak ini. Aku belum bilang apa-apa sudah tahu. Wah, hebat sekali. Iya jelas, kalian kesini pasti mau anu. Masalahnya anunya itu apa? Begini Mbak. Oh, gampang. Apa itu Mbah? Dasar katrok, barang kayak gini saja tidak tahu. Jadi anak muda mbok jangan gaptek, yang sudah tua saja tahu kok. Apa bisa Mbah? Seiring dengan kemajuan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia perdukunan tidak boleh ketinggalan zaman. Justru dengan ini mantraku bisa lebih update. Terserah Mbah saja, bagaimana enaknya. Purbasari bangun dari tidurnya. Tidak! Wajah Purbasari bentol-bentol tak karuan. Terjadi kepanikan di keluarga kerajaan. Raja nampak mondar-mandir melihat kejadian aneh menimpa putrinya. Semua pejabat kerajaan berkumpul. Ada apa dengan wajahmu putriku? Padahal selama ini kamu tidak alergi dengan apapun. Apa mungkin kamu salah make up? Tidak ayahanda, aku juga tidak tahu. Pasti ini kutukan. Ya, kutukan. Karena ayahanda tidak mengindahkan peringatan saya kemarin. Bagaimana Pati? Maaf Baginda, saya juga tidak tahu gerangan apa yang membuat Tuan Putri seperti ini. Kalau tidak segera ditindaklanjuti, ini bisa menimbulkan aib dalam kerajaan ini dan bisa menyebabkan keruntuhan. Karena kerajaan ini dipimpin oleh seorang yang buruk rupa. Apa kata dunia? Terus? Satu-satunya cara hanyalah
Ayah harus mencabut keputusan kemarin dan menyerahkan tahta kerajaan ini kepadaku. Bagaimana, Pati? Mungkin itu jalan yang terbaik. Bagaimana dengan Purbasari? Kalau kita biarkan Putri Purbasari tetap berada di dalam istana ini, bisa-bisa semua keluarga kerajaan dan rakyat tertular virus mematikan yang belum ada antivirusnya. Keputusan yang bagus. Aku juga kasihan sama dia. Masih muda tapi penyakitan. Makanya mandi setiap hari. Ayah, Yang sabar anakku. Purbasari kemudian diasingkan ke hutan. Dia diantar oleh sang patih. Dengan baik hati, sang patih membuatkan gubuk kecil untuk tempat berteduh Purbasari. Tuan Putri, maafkan saya tidak bisa berbuat banyak. Dan hanya inilah yang dapat saya lakukan untuk membantu Tuan Putri. ini semua sudah lebih dari cukup, Patih. Terima kasih atas semuanya. Tuan Putri, izinkan saya untuk kembali ke istana karena dikejar deadline. Silahkan, Patih. Patih meninggalkan Purbasari sendiri. Awalnya dia merasa kesepian. Waktu berlalu, dia semakin kerasan di hutan itu. Dia memiliki banyak teman, tetapi bukan manusia, melainkan bangsa binatang. Di kerajaan, Purbararang memerintah kerajaan dengan sangat angkuh. Raja Tapaagung semakin tua dan sakit-sakitan, merasakan penderitaan putri tercintanya Purbasari. Di tempat lain, tepatnya di Kayangan, ada seorang dewa muda yang tampan yang bernama Guru Minda telah melakukan kesalahan sehingga dikutuk turun ke bumi oleh dewa senior, tetapi tidak dalam wujudnya, yaitu dalam wujud utung. Si utung berkelaikan ke sana kemari, hingga pada suatu hari dia melihat seorang putri yang tidak begitu cantik sedang mandi di sungai. Dia mengintip. Waktu Purbasari mandi, selendangnya dicuri oleh si utung. Aduh, siapa ya yang mau mengambilkan selendang itu? Si ikan, dia mana mungkin bisa. Tolong, tolong. Siapa yang mencuri selendangku? Ngaku aja lah. Lagian siapa manusia yang mau menghuni hutan ini kecuali aku? Sayembara, sayembara.
Siapa yang mengembalikan selendangku? Kalau perempuan akan kujadikan saudara, kalau laki-laki akan kujadikan suami. Tiba-tiba si Utung mengembalikan selendang Purbasari. Waktu berlalu, hubungan antara Purbasari dan si Utung semakin akrab. Sementara itu, di kerajaan keangkaramurkaan semakin merajalela. Purbararang semakin bertindak sewenang-wenang. Semua rakyat hanya Facebookan sepanjang hari karena diberlakukan tarif gratis. Pornografi pun merajalela. Kafe mesum berdiri di mana-mana. Semua jadi kacau balau. Hal ini menimbulkan kecemasan di hati mantan Raja Tapak Agung. Pati, aku semakin tak mengerti dengan semua yang dilakukan oleh Purbararang. Kerajaan jadi kacau balau. Oh ya Pati, kamu sudah menjenguk Purbasari belum? Belum Baginda, sejak 2,5 tahun yang lalu. Tolong, Pati, jenguk dia. Mungkin dia membutuhkan bantuan. Kapan Baginda? Tahun depan. Ya sekarang. Dan bawa pulang. Akhirnya Pati pun berangkat menjenguk Purbasari. Sementara itu, ada kejadian tak terduga saat Putri mengurai rambutnya yang akan segera mandi. Kasihan sekali gadis itu. Ia pasti sangat cantik jika kulitnya tidak bentol-bentol seperti itu. Dan sepertinya ada yang tidak wajar pada penyakit gadis ini. Aku harus menolongnya. Purbasari, sebelum kamu mengerjakan apapun, berdoalah. Sebelum kamu makan, berdoalah. Sebelum kamu bekerja, berdoalah. Sekarang kamu mau mandi, berdoalah. Semoga itu bisa menyembuhkan semua penyakitmu. Alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Akhirnya keajaiban pun datang. Semua bentol-bentol di kulit Purbasari pun amblas, lenyap, tiada tersisa. Kecantikannya pun terpancar. Dari kejauhan nampak Patih datang. Patih pun terkejut melihat penampilan baru dari Purbasari. Tuan Putri, Tuan Putri sudah sembuh sekarang. Tuan Putri cantik sekali. Iya, Patih. By the way, ada urusan apa Patih datang ke sini? Apakah keadaan ayah baik-baik saja? Apakah keadaan kerajaan juga baik-baik saja? Saya datang ke sini atas perintah dari ayahanda Tuan Putri. Beliau sakit-sakitan. Beliau sangat mencemaskan Tuan Putri. Semenjak Tuan Putri diusir dari kerajaan, beliau sakit-sakitan. Keadaan kerajaan pun kacau balau. Terus? Baginda berharap Tuan Putri berkenan untuk kembali lagi ke istana. Apakah mereka akan menerimaku? Terutama kakakku. Sebenarnya aku kerasan di sini. Aku juga banyak teman di sini. Tetapi aku kangen banget dengan sate ayam kerajaan. Okelah, aku akan ikut pulang ke istana. Si Utung pun tertunduk lesu mendengarkan kalimat itu. Dia merasa kecewa. Kenapa Tung? Kamu kecewa denganku? Tenang, aku akan mengajakmu ke istana. Aku dulu pernah berjanji, siapapun yang mengembalikan selendangku akan kujadikan pendamping hidupku. Akan kupenuhi janji itu.
Akhirnya mereka bertiga kembali ke istana. Semua penghuni kerajaan bersorak-sorai melihat kepulangan Putri Purbasari dari hutan belantara. Putri Purbararang khawatir posisinya akan terancam. Dia tahu bahwa sebagian besar pejabat istana dan juga warga tidak menyukainya. Mereka dengan senang hati pasti akan memintanya mundur untuk digantikan adiknya. Setelah berpikir sangat keras, akhirnya Putri Purbararang meminta untuk diadakan sayembara. Pemenangnya akan menerima tampuk kerajaan, sedangkan yang kalah harus dihukum pancung. Prabu Tapa Agung menyetujuinya. Dia yakin bahwa putri bungsunya dapat memenangkan pertandingan. Meskipun begitu, Prabu Tapa Agung juga berdoa meminta Tuhan untuk melindungi Putri Purbasari. Putri Purbasari termenung mendengar tantangan kakaknya. Dia tahu kakaknya pasti akan menghalalkan segala cara untuk menang. Mandone di dong. Jangan khawatir, Bu. Kan ada aku di sini. Tibalah hari perlombaan. Kedua putri telah siap berhadapan. Beberapa perlombaan semua telah dimenangkan oleh Purbasari, dan hal itu membuat Purbararang semakin marah. Akhirnya di perlombaan berikutnya, Hah? Sejak kecil rambutku selalu lebih panjang daripada rambutnya. Awas Purbasari, kali ini habislah kau. Pas, selutut. rakyat saling bergumam. Sebagian besar mereka mengharapkan kemenangan Putri Purbasari. Giliran Putri Purbasari yang mengurai rambutnya. Semua menahan nafas ketika pelayan mengukur rambutnya yang berkilau. Semata kaki. Karena tinggi Putri Purbararang dan Putri Purbasari sama, maka juri menyatakan Putri Purbasari kembali menang. Putri Purbararang melemparkan sisirnya dengan kesal. Seharusnya pemenangnya sudah pasti, yaitu Putri Purbasari. Tapi Putri Purbararang berkeras untuk tetap melaksanakan perlombaan ketiga. Seorang ratu haruslah memiliki pasangan yang bisa dibanggakan. Apa kata negara tetangga? Jika suami ratu buruk rupanya. Putri Purbasari memerah. Dia tersinggung mendengar sahabatnya dihina. Sabar Putri, biarkan ia bahagia sejenak. Nanti kita lihat apakah setelah ini ia bisa tertawa. Putri Purbasari berusaha tenang meskipun dia tetap khawatir, karena perlombaan ketiga ini adalah menentukan pasangan siapakah yang paling gagah dan tampan. Sudah jelas Putri Purbararang ada di atas angin. Pangeran Indrajaya memang sangat gagah dan tampan, sedangkan Putri Purbasari tidak memiliki pasangan. Selain Ciutung tentunya, yang selalu setia menemaninya. Tapi, haruskah dia mengakuinya sebagai pasangannya? Hei Purbasari, kali ini kau kalah. Semua pasti setuju kalau pasanganku jauh lebih tampan dibanding Lutungu itu. Tunggu, Putri, aku sudah berjanji untuk selalu menolongmu. Tapi kali ini aku tidak bisa menolongmu, kecuali apa, Tung? Kecuali Putri menerimaku sebagai pasangan sejatimu.
bergemuruh tidak setuju. Putri Purbararang semakin terkikik geli. Putri Purbasari dengan tenang tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Tidak ada yang lebih pantas menjadi pasanganku selain kamu tuh. Di saat semua mengalihkan muka karena jijik melihatku, kau satu-satunya yang mau menemaniku. Petir menggelegar di siang bolong. Putri Purbasari terpekik histeris. Sontak semua memandang ngeri ke tempat Utung berdiri. Petir itu menyambar tepat di badan Utung yang langsung dipenuhi asap. Putri masih menjerit-jerit dan menangis, berusaha menembus asap tebal yang membungkus Utung. Dia terbatuk-batuk. Terjebak, terperangkap rasa yang salah. Semua ini sangat sulit untuk aku hindari. Aku menyangka kita akan baik-baik saja, tapi nyatanya kini aku hidup dalam dilema. Aku terlalu sayang, sudah terlanjur cinta. Kau buatku gelisah dan membuatku bertanya, haruskah kau kulupakan? Haruskah semua sirna? Sanggupkah ku berjalan hidup tanpa dirimu? Keajaiban terjadi saat asap tebal perlahan-lahan menipis. Di tempat itu berdirilah seorang pemuda yang ketampanan dan kegagahannya sulit dilukiskan dengan kata-kata. Rakyat terpana. Putri Purbararang bernama lebar. Putri Purbasari menatap bingung. Dia masih mencari sisa-sisa tubuh si Utung. Mana mungkin lenyap begitu saja. Utung. Siapa yang kau cari? Di mana dia? Inilah aku, si Utung. Apa? Mana mungkin? Hei pemuda tampan, jangan main-main kau. Beranilah kau keluar dari lapangan ini. Aku akan segera menghukum Pancung Purbasari karena dia telah kalah dalam perlombaan ini. Pemuda itu tetap berdiri gagah di tengah lapangan, melindungi Putri Purbasari dari jangkauan Putri Purbararang. Baiklah, aku perkenalkan diriku. Namaku Guru Minda. Saya adalah seorang dewa yang sedang dihukum dan diperintahkan untuk turun ke bumi. Kutukan itu akan luntur jika ada seorang gadis yang benar-benar tulus menerimaku sebagai pasangan sejatinya. Nah, sekarang pilihlah siapakah yang lebih tampan dan gagah. Apakah Pangeran Indrajaya ataukah aku? Serentak rakyat menyerukan namanya dan menunjuknya. Artinya Putri Purbasari memenangkan ketiga lomba tersebut. Putri Purbararang kalah. Rakyat berseru-seru meminta Putri Purbararang dihukum Pancung. Putri Purbararang tertunduk lemas. Dia menangis menyesali kesombongannya. Disadarinya saat dia benar-benar tersudut. Tak ada seorang pun yang sudi menolongnya. Benarkah? Ternyata tidak. Putri Purbasari berlutut di hadapannya dan memeluknya erat. Aku tidak akan menghukum kakakku sendiri. Kakak boleh tetap menjadi ratu asalkan kakak berjanji akan memimpin rakyat dengan sebaik-baiknya. Kau memang sangat baik hati Purbasari. Setelah semua kejahatan yang aku lakukan, kau dengan mudah memaafkanku. Kaulah yang seharusnya menjadi ratu.
Aku sekarang sadar, mahkota ini lebih pantas berada di kepalamu. Maafkan aku, Purbasari. Istana begitu gemerlap hari itu. Penobatan Ratu Baru berlangsung meriah, namun hikmat. Hari itu juga dilangsungkan pernikahan Putri Purbasari dan Buruminda. Semua senang, semua bahagia, dan kisah ini pun berakhir bahagia.